Cakep banget ya, handphonenya nyala-nyala. Jadi ini dia, iQOO kembali ngelanjutin tren mereka sebagai yang pertama ngebawa chipset terbarunya Snapdragon untuk resmi hadir di Indonesia. So, Snapdragon 8 Elite itu jadi menu utama untuk iQOO 13 tahun ini. Lengkap dengan berbagai macam fitur biar experience pemakaiannya jadi lebih baik. Lebih asik lagi, kalau kita lihat harga yang dipasang sama iQOO Indonesia buat smartphone terbarunya ini, menarik sekali ya untuk base model, jadi kelihatan terjangkau. Jadi ini adalah satu handphone yang menurut saya menjanjikan, kelihatan oke banget untuk dikulik, tapi seberapa bagus? Langsung aja kita mulai reviewnya sekarang. Ya, jadi untuk memulai kita dari isi kotaknya dulu deh, karena saya kali ini tidak bikin video unboxing seperti tahun lalu. Bentuk dan desain kotak smartphone ini masih sama, ya mirip banget seperti yang sebelumnya. Masih dengan ada tulisan iQOO dan juga BMW M Motorsport di depan sebagai official partner mereka. Nah, selain ada unit, kita juga masih akan mendapatkan clear case. Terus ada plastik lapisan anti gores yang sudah pre-install di bagian layar, ada SIM card ejector, ada kertas-kertas, kabel USB-C, dan juga charger 120 watt flash charge yang masih dipertahankan oleh iQOO. Secara desain, smartphone ini tuh sebenarnya masih ada banget miripnya kalau kita bandingkan sama yang versi sebelumnya, yang kayak tahun lalu. Kalau lihat sekilas dari segi tampilan kayak sama aja ya smartphone-nya, tapi ada perbedaan kalau kita lihat lebih dekat, yaitu peletakan dari LED flash-nya. Yang sebelumnya itu ada di samping kamera ya, di luar modul. Nah, sekarang jadi satu seperti sekarang. Tombol power sama volume ada di satu sisi yang sama, yaitu di sebelah kanan. Di atas ada mic sama speaker yang pertama, sedangkan di bagian bawah itu ada USB-C, ada slot SIM card, dan juga speaker yang kedua. Jadi speakernya udah stereo dan output suaranya menurut saya udah kencang untuk nemenin kita main game, nonton film, atau sekedar dengerin musik. Sisanya, kalau dari segi desain, kalau sepenglihatan saya sih ya udah ya mirip-mirip aja, termasuk dari segi warna yang masih dengan dua varian. Ada Legend yang warna putih serta Alpha yang saya pakai sekarang. Ini warnanya tuh matte black yang kelihatan kalem dan lebih timeless sebenarnya. Kalau dalam konteks si iQOO 13 ini tuh seperti dia pengen tampil low profile, padahal kalau kita lihat dari segi specs dan kemampuan ini tuh gahar banget. Tambahan lain lagi, kita bisa lihat nih yang dari awal di video udah ditunjukin ya, ada lampu-lampu di sekitar kamera. Ini namanya adalah all new Monster Halo ya. Lampu di sini tuh bisa di setel untuk aktif pada berbagai macam skenario. Contoh misalnya lagi ngecas, lagi dengerin musik, atau juga bisa kita setting pas lagi main game. Nah, palingan yang saya jadi catatan di sini adalah settingannya yang rada ngumpet, dan kalau kita pengen cari di menu setting, keywordnya itu adalah dynamic light. Jadi bukan Monster Halo seperti nama fitur. Jadi ya kalau mau nyari di menu setting, ketiknya dynamic light. Ya, nanti kita bisa lihat banyak banget setting di sini. Kita bisa atur kapan aktifnya, warnanya seperti apa, secepat apa, dan segala macamnya. Lanjut lagi, masih seputar desain. Sekarang kita ngomongin tentang build quality, karena di sini juga ada tambahan yang menarik, yaitu dari segi sertifikasi ketahanan yang meningkat. iQOO 13 sekarang udah punya IP68 dan IP69. Dua sertifikasi ketahanan yang sepertinya memang akan menjadi standar flagship ke depannya. Nah, itu semua udah ada di sini. Jadi misalnya untuk kayak celap-celap sedikit, kehujanan, kebasahan, disemprot dengan air bertekanan tinggi atau bersuhu tinggi, ini sebenarnya udah aman banget. Jadi ini perlu diapresiasi banget peningkatan yang dikasih sama iQOO. Dan ngomongin soal peningkatan, ada satu aspek yang menurut saya juga keren banget nih dari smartphone ini, yaitu baterainya. Jadi kalau sebelumnya di iQOO 12, iQOO 12 itu baterainya hanya 5000 mAh, yang sekarang ya dengan dimensi perangkat yang tidak meningkat jauh, ya masih mirip banget, baterainya malah meningkat pesat menjadi 6150 mAh dan masih dengan charging 120 watt. Kombinasi yang teramat menarik sekali. Saya coba ngecas ini dalam kondisi lowbat ya, dari 3% sampai 100 itu cuma butuh 40 menit aja, itu udah oke banget. Habis itu untuk soal daya tahan, ini menurut saya juga udah bagus sekali untuk kebutuhan sehari-hari. Screen on time rata-rata bisa konsisten dapat di atas 8 jam dalam satu kali charge, dan itu standby-nya 1 hari lebih. Kalau kita breakdown seperti ya misalnya untuk nonton video streaming selama 1 jam itu berkurang 6%, terus untuk scrolling TikTok, Instagram Reels 1 jam itu berkurang sekitar 5%. Main game juga oke, seperti Mobile Legends 1 jam itu sekitar 17%, sedangkan 20% untuk kita pakai main Zenless Zone Zero setting rata kanan selama 1 jam. Jadi secara daya tahan ini sebenarnya udah bagus banget. Habis itu kita lanjut lagi ke bagian layar, soalnya ini juga menarik nih dari si iQOO 13, peningkatannya banyak. Yang pertama dari segi panel, dia udah pakai Q10 AMOLED dari BOE. Ya, buat yang belum tahu, BOE ini adalah pembuat layar yang terkenal khususnya dari China dengan teknologi layar mereka yang bagus-bagus, dan di sini dapat yang keren, yang baru gitu.
Untuk panelnya dia sudah 80 LTPO, resolusinya 2K, adaptive refresh rate 1 sampai 144 Hz. Spek layar yang menurut saya udah bagus sekali ya untuk sebuah smartphone di harga segini. Secara specs ini layar udah bagus ya. Secara performa visual juga sama sekali menurut saya nggak bisa dikomplain macam-macam. Udah layar yang enak dan nyaman dipandang, saturasi warna dan juga kontrasnya memang kelihatan tinggi. Terus dia tetap smooth saat digunakan tapi minim motion blur yang mengganggu. Dipakai nonton, dipakai baca, nyaman sekali. Dan sebagai tambahan di layar ini juga sudah ada ultrasonic fingerprint yang bisa kita gunakan untuk unlock perangkat. Sekarang baru kita masuk ke soal performa atau specs lainnya juga. Jadi di sini iQOO 13 kan seperti yang udah kita lihat banyak teasernya sebelum launching, dia menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Elite yang begitu menarik. RAM-nya dikasih gede, di sini 16GB LPDDR5X Ultra dan penyimpanan 512GB UFS 4.1 ya. Jadi di unit saya ini speksnya mantep banget. So, kalau dari segi kencang-kencangan performa, kayaknya tidak perlulah diragukan lagi. Antutu, saya coba tes di sini bisa dapat 2,8 jutaan, angka yang udah oke banget. Mantap, terus untuk Geekbench juga bagus sekali dari segi multicore dan single core-nya nggak ada masalah. So, dari segi Snapdragon 8 Elite ini emang sudah menetapkan standar yang tinggi sekali dan kayaknya bakal menjadi patokan untuk setahun ke depan lah paling tidak. Untuk performance yang standar kayak misalnya buat multitasking, buat sosmed, dan lain sebagainya, kayaknya untuk sekarang kita skip aja karena sudah pasti bagus dan lancar. Namanya juga handphone performance, makanya akan lebih pas kalau kita tes untuk aktivitas yang lebih demanding dan relate untuk sebagian target marketnya si iQOO 13. Yang pertama saya akan coba dari content creation, kita ngedit video dan ekspor di CapCut, dan yang selanjutnya baru kita ngomongin soal game. So, untuk content creation, yang simple aja kita tes ekspor video di CapCut dan hasilnya mantap sekali. Untuk durasi video 1 menit masing-masing dengan resolusi 1080 dan 4K itu bisa diberesin dengan cepat. Masing-masing 9 detik dan 14 detikan. Terus saya coba nih naikin durasinya ke 3 menit, yang 1080p itu bisa beres dalam 1 menit 47 detik, sedangkan yang 4K-nya itu 1 menit 52 detik. Jadi masih under 2 menit semua. Jadi sekalipun kita mungkin bisa melihat dari segi marketing si iQOO 13 tuh kayak lebih diarahkan untuk ke gaming, tapi buat mereka yang mungkin ingin memaksimalkan Snapdragon 8 Elite untuk produktivitas, bikin konten segala macam, pastinya bisa banget. Sekarang baru deh kita masuk ke segmen gaming untuk mencoba si Snapdragon 8 Elite yang ada di iQOO 15. Tapi di sini tuh nggak cuma soal chipset barunya Snapdragon, tapi iQOO juga ngebawa chip gaming mereka, yaitu iQOO Supercomputing Chip Q2 untuk menambahkan fitur-fitur ekstra pas kita main game. Utamanya itu ada 2 fitur. Super Resolution, seperti namanya, ini adalah fitur untuk upscaling, naikin resolusi game agar kelihatan lebih tajam. Contoh seperti yang pengen main Genshin, nah di sini di iQOO 13 udah support 2K resolution yang bikin gambarnya kelihatan lebih tajam. Satu lagi, ada juga namanya Game Frame Interpolation ya. Ini sesuai namanya untuk meningkatkan FPS ketika kita main game. Contoh yang paling gampang di sini saya misalnya main Honkai Star Rail. Nah, ini kan setting bawaan dari game ya, sebenarnya cuma mentok di 60 FPS aja. Nah, kalau kita pakai fitur interpolation, nah itu bisa jadi sampai 90-an FPS. Oh ya, untuk iQOO 13 ini juga ada support bypass charging loh ya. Jadi kalau kalian pingin main game sambil nyolok, ini bisa banget dimaksimalkan, nggak akan bikin baterai kalian cepat rusak ya, karena namanya juga bypass charging. Jadi kalian tidak akan mengurangi baterainya karena power yang dipakai ketika main game itu langsung dari colokannya. Nah, untuk judul game yang support dari fitur yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya udah cukup banyak, seperti misalnya ada Mobile Legends, ada Genshin Impact, ada Honkai Impact, CODM, dan lain sebagainya. Simpelnya kalau misalnya kalian pengen lihat game tersebut ada support atau enggak, tinggal digeser aja sidebar, nanti kita bisa lihat menunya seperti ini. Kalau gamenya support, pastinya pilihannya bakal muncul, sedangkan kalau misalnya kita cobain game yang belum mendukung, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi nggak ada menu yang super resolution atau yang game frame interpolation. Sekarang baru deh kita masuk ke hasil pengujian serta experience saya setelah nyobain smartphone ini untuk main game. Untuk mengawali, saya coba dulu dari 2 game MOBA, yaitu Mobile Legends dan juga Honor of Kings. Keduanya, saya coba di setting tertinggi yang bisa kita setel di sini dan hasilnya mantap. Grafiknya rata, hampir rata ya, nggak ada naik turun selama main game. Palingan cuma drop pas kita lagi matching, lagi masuk ke lobby, menu segala macam, tapi kalau udah di line of down ya udah main gitu, udah lancar banget ya, udah oke banget. Yang lebih menariknya lagi pas saya lihat di analytics ya, pas ngecek itu rating smoothnessnya
kecil banget ya. Cuma 1,4 untuk Mobile Legends dan 0,8 untuk Honor of Kings. FYI ini ya, rating smoothness yang bagus menurut aplikasi Perfdock adalah angka di bawah 8. Nah ini 1,4 sama 0,8 itu jauh banget, yang artinya ini smooth banget. Berikutnya kita masuk ke Honkai Star Rail. Ini setting maksimum juga dengan hasil yang lagi-lagi tidak mengecewakan, smooth, enak banget. Mulus dan menyenangkan untuk dipakai main berlama-lama, untuk farming, untuk nerusin story segala macam, pokoknya udah enak. Emang dia bukan yang anteng terus di 60 fps terus-terusan ya, tapi tetap ini sangat baik dan bisa kita lihat dari average FPS dan juga level smoothness-nya. Terus apa lagi? Untuk Zenless Zone Zero yang sedang saya mainkan juga nih, malah lebih sering main Zenless Zone Zero sekarang dibandingkan Honkai Star Rail. Lagi-lagi untuk tes hasil sama baiknya lancar dan responsif banget. Jadi secara keseluruhan, kalau kita lihat dari segi performance, saya bisa kasih jempol banget untuk performanya iQOO 13 yang terbukti mantep ya. Peningkatannya itu kelihatan banget, karena kalau saya inget tahun lalu pas ngetes iQOO 12, untuk main Mobile Legends itu masih ada throttling ya, jadi pas panas FPS-nya bakal turun ngedrop ya, sedangkan yang ini udah nggak ada. Dan by the way, soal suhu di sini tuh juga menjadi highlight ya, karena di iQOO 13 tuh mereka menggunakan 7K Ultra VC Cooling System yang ternyata sangat ngebantu untuk bikin suhu perangkat jadi lebih adem pada pemakaian yang lebih panjang. Paling tinggi, saya ngerasain suhu itu di 42-43 derajat, dan itu pun kalau mainnya udah lama lebih dari 1 jam dengan tingkat grafis yang tinggi. Jadi kalau kita mungkin main di ruangan yang ber-AC, yang dingin, terus mungkin gamenya grafisnya nggak kita mentokin banget, ya suhunya sih bakal lebih aman lagi. Dan satu lagi, kita sekarang ngomongin soal kamera. Sebagai smartphone yang mengedepankan soal performa, yaitu tadi si Snapdragon 8 Elite, sebenarnya saya nggak expect banyak dari kameranya, tapi tetap ini perlu banget dibahas. Sistemnya di bagian belakang itu dia terlihat menjanjikan ya, dengan triple kamera. Lensa utamanya adalah Sony IMX921 ya, VCS True Color Camera. Terus telefoto kamera dengan Sony IMX816 yang range-nya itu adalah 2 kali optical, serta nggak ketinggalan ada ultra wide beresolusi 50 megapiksel. Konfigurasi yang lagi-lagi saya bilang tadi cukup kelihatan menarik. Tapi yang lebih menarik perhatian saya adalah pas saya masuk ke aplikasi kamera ya, di bagian UI, di bagian bawah itu ternyata kalau kita geser ke atas akan muncul Humanistic Street Snap Camera. Ini adalah mode street fotografi yang sebelumnya sempat saya cobain di Vivo X200 series ya. Jadi ada di sini, ada di iQOO, dan setahu saya di handphone Vivo flagship lainnya pun sudah diturunkan. Jadi bagus banget ya dikasih ke handphone yang notabene bukan mengandalkan soal kamera. Untuk UI dari kamera sendiri sebenarnya familiar ya, mungkin yang udah sering lihat reviewnya Vivo atau mungkin punya smartphone Vivo ya pasti udah cukup familiar seperti ini. Menunya cukup komplit termasuk dengan mode portraitnya. So langsung aja ke soal hasil. Untuk sebuah smartphone tipe performance ya, kamera dari iQOO 13 ini menurut saya sudah cukup baik. Jadi di sini iQOO itu punya 3 preset warna, yaitu ada vivid, yang vivid, terus ada textured dan juga natural. Untuk video kali ini, saya tuh banyak ngambil sampel dengan settingan vivid, yang mana itu adalah settingan default dari kameranya iQOO 13. Dan bener aja, fotonya tuh vivid banget. Seperti foto-foto berikut ini, pas saya lagi di pantai, bisa dilihat dari pasir, pohon, langit, dan laut, itu kelihatan terang semua. Habis itu di foto ini saya kan foto dari bawah pohon, dan kita bisa lihat keangkat semua jadi terang, padahal kan aslinya lebih gelap soalnya posisi saya kan di bawah pohon. Tapi saya yakin yang suka dengan karakter seperti ini tuh banyak ya, soalnya ini adalah tipikal foto yang sosmed ready dengan warna yang sangat eye pleasing sekali. Detailnya cukup oke loh untuk objek-objek dekat atau juga subjek manusia, masih oke banget. Lanjut lagi, kita masuk ke lensa ultra wide. Ini juga cukup untuk foto yang lebih lebar, tapi kalau saya lihat perbedaan warna dengan lensa utama itu masih kelihatan. Telefoto 2x oke juga untuk menambah range, meskipun memang nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau mau ditambah ke 4x karena ada tombolnya di user interface kamera, ya ini juga masih bisa. Tapi kalau lebih dari itu, penurunan kualitasnya menurut saya semakin kelihatan. Di kondisi low light, selama kita nggak gelap-gelap banget, kemampuan kamera dari iQOO 13 ini sebenarnya masih bisa diterima. Detailnya memang menurun, tapi kalau kita lihat dari segi saturasi warna, sebenarnya masih kelihatan cukup tinggi. Di bagian video, iQOO 13 bisa ngerekam hingga resolusi 8K.
Kalau rekomendasi saya tetap sih kita di 4K 30 fps aja. Soalnya di sini stabilisasinya udah cukup oke termasuk di lensa ultrawide. Cuma satu hal nih yang saya lihat dari videonya si iQOO 13 kadang kelihatan kurang smooth ya. Kayak mau nyari fokus terus padahal udah fokus. So video tuh kayak kedut-kedutan kalau kita lihat lebih dekat seperti yang bisa lihat sekarang. Nyobain kamera belakang dari iQOO 13 untuk rekaman video dia bisa sampai 8K. Ya, tapi kalau di sini saya pakai yang di 4K 30 fps aja dan hasilnya sebenarnya dari segi warna ini saturasinya cukup tinggi ya. Kita bisa lihat seperti ini lensa utama kayak 30 fps di resolusi 4K. Untuk lensa ultrawide hasil seperti ini. Di situ backlight sekali lagi terik banget. Lensa ultrawide kita pindah ke satu, hasil seperti ini. Ini terang banget sih. Tapi kalau untuk yang exposure bagus, ya kita bisa lihat di sana. Dari segi warna ini saturasinya cukup tinggi ya. Saya bisa lihat saturasinya cukup tinggi. Tapi buat yang suka dengan warna saturasi tinggi sih harusnya bakal oke-oke aja. Terus dari segi stabilisasi bisa dibawa jalan. Untuk di 4K 30 fps hasilnya sih saya nggak ada komplain ya. Kalau di layar handphone kelihatannya udah cukup stabil. Masih oke banget stabilisasinya. Warna-warna daunnya kita bisa lihat. Kita pindah ke ultrawide lagi, ke 1x lagi, hasilnya seperti ini. Sekarang lanjut untuk kamera depan dari iQOO 13. Entah kenapa saya lupa ngambil pas di Bali kemarin ya, pas di pinggir pantai padahal lagi terang, malah lupa ngambil kamera depannya. Tapi sekarang untuk sampel di dalam komplek aja, resolusinya 4K 30 fps seperti yang bisa dilihat sekarang. Kalau di bawah jalan ya mungkin masih ya bisa lihat ya ada sedikit goyang-goyangnya. Tapi kalau kita steady aja sebenarnya nggak ada masalah. Dan kalau mungkin ada yang berpikiran, bang, kalau misalnya kita pakai 1080p aja, apakah akan jadi lebih stabil? Jawabannya tidak. Ya jadi sama aja hasilnya seperti menggunakan yang 4K. Nah untuk gambaran sekarang saya coba switch ke resolusi 1080p. Nah ini direkam dengan 1080p dari kamera depannya iQOO 13 dan hasilnya bisa lihat ya, untuk dynamic range-nya sama, untuk skin tone sama, audio sama, dan stabilisasi waktu dipakai jalan pun hasilnya sama. Ya itu dia untuk kamera depan dari iQOO di kondisi yang masih terang. Habis ini kita pindah ke kondisi low light-nya juga. Dan ini dia untuk sampel kamera dalam kondisi malam hari. Lagi-lagi saya lupa untuk take waktu di Bali ya untuk kondisi low light, tapi nggak apa, di sini kita bisa cek juga. Untuk lensa di 1x hasilnya sebenarnya oke-oke aja ya, nggak ada masalah. Selama masih ada cahaya, ya masih ada pencahayaan yang tidak terlalu gelap. Ini low light ya di studio, hasilnya masih oke, bisa langsung lihat seperti sekarang. Kita pakai yang 1x, sedangkan kalau kita pakai lensa ultrawide nih 0,6, ya hasilnya tentu tidak sebaik di lensa utama. Jadi menurut saya tetap bertahan di lensa 1x atau lensa utama aja untuk pengambilan video dalam kondisi seperti ini. Oke, sekarang kita pindahin ke kamera depannya. Dan ini dia untuk kamera depannya iQOO 13 di kondisi low light malam hari dalam ruangan. Hasilnya sebenarnya ya masih tergolong oke sih ya. Untuk sekedar video yang casual, yang tidak terlalu gimana-gimana, sebenarnya masih oke aja. Selama kondisi cahayanya masih ada, masih mencukupi, nggak yang terlalu gelap, masih sangat usable. Kalau menurut kalian gimana untuk sebuah smartphone yang lebih ke performance oriented, kameranya oke atau enggak? Komen aja di bawah. Untuk sebuah smartphone yang menjual performa, ya dikatakan kan performa monster, tapi mungkin kita lebih pas kalau bilang performa naga kali ya, karena kan Snapdragon 8 Elite. iQOO ini menarik sekali ya, sebagai yang pertama dengan Snapdragon 8 Elite performanya mantap sekali ya, terbukti mantap. Saya senang banget untuk coba main game di sini ya, tapi nggak cuma gamers. Menurut saya siapapun bisa mendapatkan benefit dari processing power yang dimiliki oleh iQOO 13. Selain itu, peningkatan dari segi hardware lainnya juga banyak sekali, seperti dari build quality, IP ratingnya bertambah baik, layar lebih bagus, dan baterainya tadi yang 6150 mAh. Palingan poin pertimbangan bagi sebagian orang adalah ke soal kameranya aja yang mungkin saya bisa bilang tidak luar biasa, cuman ya sesuai ekspektasi sih untuk sebuah smartphone yang lebih mengedepankan performa dibanding kameranya. Jadi sama sekali nggak bisa dibilang sebagai deal breaker. Jadi kalau kalian di akhir tahun 2024 ini pingin merasakan Snapdragon 8 Elite yang oke sekali itu, pingin smartphone yang kenceng untuk main game, buat push rank, buat bikin konten, mungkin buat ngedit video dan segala macem, cobain deh iQOO 13 ini. Menurut saya adalah satu opsi yang sangat menarik di akhir tahun 2024. Jadi kalau kalian pingin lihat detail promonya atau segala macam, saya taruh aja
keterangannya lebih lengkap di deskripsi yang ada di bawah. Untuk sekarang, guys, kita aja dulu buat review iQOO 13 ya, nggak singkat-singkat amat. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.